Salam dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Kita sudah lama tidak bertemu, kita sudah tidak lama berjumpa, kita sudah lama tidak beribadah bersama. Tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang berjemaat di Gereja Kristus Setia Indonesia, Jemaat Antioquia Jakarta, tetap dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat, dan tetap bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan di rumah masing-masing. Karena kita percaya Tuhan adalah penolong dan pembimbing, pelindung di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah dan cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau yang sudah menolong dan menjaga kami semua, hingga kami tetap terpelihara dengan baik. Di musim COVID-19 ini, di dalam pandemi ini Tuhan, Engkau tahu betapa banyaknya kesulitan kami. Tapi Tuhan yang sudah melepaskan kami, Tuhan yang sudah membebaskan kami, Tuhan yang sudah membuat kami dapat memasuki minggu yang keempat di bulan Mei 2020 ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Tuhan, pimpin kami pada kesempatan ini, karena kami mau belajar firman-Mu. Anugerahkan kepada kami kemampuan mengerti dan memahami sabda-Mu. Dan lebih daripada itu semua, kami semua dikuatkan melakukan sabda-Mu oleh karena Roh Kudus bekerja, dan kami tetap memuliakan Engkau. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita sekalian untuk belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya ajak kita sekalian yang ada di rumah, silakan dibuka Alkitabnya, atau mungkin ada Alkitab di HP Androidnya, silakan juga untuk bisa bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah di minggu hari ini adalah mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Dia memiliki kemampuan untuk menulis dengan baik. Dia juga memiliki kedekatan dengan orang-orang percaya di zaman gereja mula-mula. Di zaman orang-orang percaya mula-mula, dia memiliki kesaksian hidup bersama dengan mereka. Dan dia catat itu secara baik di dalam kisah para rasul ini. Dan untuk memahami tulisannya ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya mengajak kita sekalian, sama seperti yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebagai judul perikop dalam bacaan hari ini adalah Rasul-Rasul Menanti-nanti. Pertanyaannya, apa yang dinanti-nanti, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Kalau kita membaca baik di dalam tulisan-tulisan di dalam bagian Injil, maka secara khusus kalau kita membaca Yohanes pasalnya yang ke-14 dan Yohanes pasalnya yang ke-16, kita mengerti baik di sana bahwa ada satu titik, ada satu kesempatan di mana Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa yang pertama dia akan pergi ke rumah Bapa. Dia akan tinggalkan mereka. Dia tidak akan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada penggantinya. Ada satu pribadi yang belum mereka kenal selama ini, yang belum disampaikan secara definitif kepada mereka, yang belum disampaikan secara sungguh-sungguh kepada mereka. Ditekankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ada roh, ada Roh Kudus, ada penghibur, ada penolong yang akan datang menggantikan kehadirannya bersama-sama dengan murid-muridnya. Itulah janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Itulah janji yang sudah didengarkan oleh para murid. Dan itulah yang mereka nanti-nantikan itu. Apalagi kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji itulah yang mereka nanti-nantikan. Janji itu yang mereka pegang dan janji itu mereka nantikan. Itulah yang dituliskan kepada kita dan kita sudah baca pada hari ini. Berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca ayatnya yang ke-13 tadi, maka Lukas menuliskan kembali nama-nama murid. Dia memberikan daftar nama murid itu, termasuk juga di dalamnya beberapa perempuan dan juga Maria, ibu Yesus. Mengapa ini dirasa perlu oleh Lukas, Bapak, Ibu? Karena kalau kita membaca di dalam kisah penyaliban dari Tuhan Yesus, mulai ketika dia ditangkap, dia diadili, dia difitnah, dia juga diludahin, dia juga disesah, dia dipukul, bahkan sampai mati di kayu salib itu. Para murid tercerai-berai, lari tunggang langgang, dan mereka tidak bertahan di sana. Memang Petrus sempat bertahan sejenak, tapi rupa-rupanya tidak juga tahan uji pada kesempatan itu. Akhirnya Yesus mati disalib dan mereka hanya melihatnya dari jarak jauh. Mereka mungkin juga sebagian mungkin yang mungkin tidak sempat melihatnya karena saking ketakutannya. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Lukas mencatatnya kembali bahwa rupa-rupanya meskipun mereka ini pernah tunggang langgang, mereka pernah hidup dalam ketakutan, tapi dikumpulkan kembali oleh janji Tuhan itu
dan mereka beriman di dalamnya. Mereka sungguh-sungguh beriman dan mereka sungguh-sungguh menanti-nantikan, dan itulah yang mempersatukan mereka sekalian. Dari sana kita sudah mulai melihat bahwa kuasa dari Roh Kudus itu mulai ada, mampu untuk menyatukan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal mengendalikan kuasa dari Roh Kudus, maka kita perlu belajar dari apa yang sudah dikerjakan oleh para murid, oleh rasul-rasul, oleh perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang mengikut Dia sampai pada detik kematian, bahkan sampai setelah Dia bangkit, mereka masih tetap mengikut dan percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang dikerjakan oleh para murid yang pertama itu adalah bahwa mereka meyakini bahwa Roh Kudus itu pasti turun. Mereka begitu yakin dan tanpa ragu bahwa janji Tuhan di detik-detik ketika Dia naik ke sorga, bahkan jauh sebelum Dia mati itu, mereka sungguh-sungguh percaya dan beriman bahwa ada Roh Kudus yang mampu menghibur mereka, yang mampu memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa insaf atas segala dosa, untuk mengerti tentang kebenaran, dan untuk terus percaya kepada Tuhan. Mereka sangat meyakini itu. Dan karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, itu pertanda bahwa mereka betul-betul mengendalikan Roh Kudus. Tapi mengapa mereka mengenalkan Roh Kudus? Mengapa mereka menantikan Roh Kudus? Karena mereka sangat percaya. Mereka sangat percaya. Mereka sungguh-sungguh beriman bahwa Roh Kudus memberikan pengertian tentang kebenaran dan memberikan kepada mereka kemampuan mengerti bahwa ada penghakiman di akhir zaman. Ada kebenaran dan ada juga keadilan. Ada kebenaran, ada keadilan, dan ada penghakiman di masa-masa yang akan datang. Dan itulah yang membuat mereka menantikan Roh Kudus itu. Lalu dalam hal tindakan iman, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, akhirnya mereka melakukan satu tindakan nyata di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka bersekutu secara bersama-sama. Mereka bersekutu secara bersama-sama dan Alkitab mencatat itu sebagai kesehatian. Ada kekompakan bersama dengan mereka. Ada hati yang saling mengasihi. Ada hati yang saling menerima satu dengan yang lain. Mereka pernah tunggang langgang, mereka pernah tercerai-berai, tetapi mereka memiliki visi yang sama sekarang. Mereka memiliki iman yang sama sekarang. Mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Mereka terus bersama-sama dalam persekutuan yang erat. Mereka terus saling mengasihi. Mereka mencoba untuk menghilangkan segala macam hal yang mengganggu iman dan persekutuan mereka. Mereka begitu erat. Karena itu sampai dikatakan oleh kitab, mereka sehati dan sepikir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika mereka beriman dan ketika mereka bersekutu, maka yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh adalah mereka tetap berdoa. Mereka bersungguh-sungguh di dalam doa. Mereka menantikan Tuhan itu dengan puji-pujian, dengan penyembahan dan harapan-harapan yang disampaikan kepada Tuhan. Dan sama sekali mereka tidak ragu. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada saat itu para murid belum mengerti tentang Roh Kudus. Sampai pada akhirnya nanti ada hari yang kita sebut dengan hari turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Artinya bahwa para murid, para rasul, juga perempuan-perempuan yang mengikut Yesus itu bersungguh-sungguh menanti-nantikan Roh Kudus. Sampai pada akhirnya mereka menerima janji itu. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu? Tentu kita bukan lagi sama seperti para rasul.
Karena Alkitab sudah mencatat kepada kita bahwa ada Roh Kudus, ada pribadi yang ada bersama-sama dengan kita dalam setiap waktu kehidupan kita. Kita tidak lagi menanti-nantikan sama seperti para rasul pada zaman itu. Tetapi sekarang bahwa karena kita sudah percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, maka kita sekarang mengandalkan kekuatan kuasa dari Roh Kudus itu. Mereka betul-betul waktu itu menanti-nantikan seperti apakah karya dari Roh Kudus itu. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, karena kita sudah membaca kitab suci, maka tentu dalam hal penantian tentang Roh Kudus mungkin kita sedikit berbeda. Karena apa? Karena waktu itu mereka betul-betul ada hubungannya dengan pencurahan, dan sekarang hanya satu kali untuk selama-lamanya pencurahan itu, dan itu sampai kepada kita hari ini. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita percaya kepada Yesus. Roh Kudus memungkinkan kita untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita perlu mengandalkan kekuatan kuasa dari Roh Kudus itu. Dan untuk mengandalkannya Bapak Ibu, ada banyak hal yang harus kita kerjakan sebagai wujud dari tindakan iman. Yang pertama, sama seperti apa yang sudah kita dengarkan dan kita baca bersama-sama pada kesempatan ini, bahwa mereka juga meyakini Roh Kudus, maka kita juga dituntut untuk harus meyakini tentang karya dan pekerjaan dari Roh Kudus itu. Roh Kudus akan juga menolong kita memahami setiap bagian dari firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita juga untuk bisa memahami bahwa akan ada pengadilan, akan ada penghakiman dari segala hal yang kita kerjakan selama kita ada di bumi ini. Di akhir zaman, pada akhirnya ada penghakiman yang dilakukan oleh Sang Hakim Adil, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita juga mengandalkan Roh Kudus, maka kita betul-betul meyakini bahwa kita diinsafkan atas segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita terus-menerus dalam kehidupan di dunia ini selalu bergumul akan dosa. Bergumul dengan berbagai macam pelanggaran yang kita buat. Bergumul dengan segala dosa yang selalu menyelimuti kehidupan kita. Tetapi oleh karena Roh Kudus ada bersama dengan kita, Dia selalu mengingatkan kita, sehingga kita sadar bahwa kita sudah berbuat dosa. Nah, kalau kita sudah sadar diinsafkan akan dosa itu, maka mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa itu, dan kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan dan minta pengampunan kepada Tuhan. Kita juga meyakini, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita meyakini bahwa orang yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Diberikan kemampuan untuk menerima segala bentuk keadaan dalam hal mengikut Tuhan. Kita diberikan kekuatan. Makanya seringkali kita lihat ada orang Kristen yang begitu susah hidupnya. Baik karena penderitaan, oleh karena dikejar-kejar oleh orang yang tidak percaya, yang akan membunuh, yang akan menganiaya, bahkan mempersulit kehidupan dan keadaan mereka. Tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan karena ada Roh Kudus yang bekerja. Ada Roh Kudus yang senantiasa menemani untuk menjaga dan menginsafkan mereka. Dan bagi kita yang berduka, bagi kita yang sedih, ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan. Mengandalkan kuasa Roh Kudus, Dia mampu untuk menolong, Dia sanggup untuk memberkati, Dia sanggup untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena itu nantikanlah Dia, andalkanlah Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tindakan iman yang kita perlu lakukan di dalam hal kita mengandalkan kuasa dari Roh Kudus ini, maka mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan sesama. Tapi mungkin ada orang yang berkata sekarang, bagaimana saya bisa memperkuatnya? Bukankah kita dilarang untuk bertemu? Kita dilarang untuk berkumpul.
Kita dilarang untuk melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, banyak hal yang dapat kita lakukan di zaman sekarang ini. Media sosial begitu banyak, alat komunikasi begitu banyak. Maka kita mampu untuk mempererat persekutuan kita dalam segala keadaan dan dalam segala konteks yang ada. Kita mampu melakukannya jika kita memiliki niat dan kita memiliki kerinduan untuk selalu bersama-sama dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Roh Kudus, kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tetap setia dalam doa. Ada kalanya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, rasanya kita sudah bosan berdoa. Kita sudah tidak sanggup lagi berkata-kata tentang apa yang kita minta. Tetapi para murid tetap bersekutu dan sehati sepikir, dan mereka bersekutu dan mereka bersungguh-sungguh di dalam doa, dan mereka tidak meragukan janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa yang sedang kita alami sekarang ini? Kita kesulitan oleh karena penyakit, minta kepada Tuhan kesembuhan. Kita kesulitan karena ekonomi, tapi kita harus hidup di dalam doa. Di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan bangsa kita. Bahkan seluruh umat manusia di dalam dunia ini, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong dan mengendalikan semuanya. Karena itu kita andalkan kekuatan, kuasa Roh Kudus melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita terus berdoa. Segala pengharapan, segala bentuk cita-cita yang kita nantikan, nantikanlah itu di dalam doa bersama dengan Tuhan. Nantikanlah kuat kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga doa-doa kita itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dari hari ke hari, dan kita tidak ragu lagi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kalau akhir-akhir ini kita mungkin sudah mulai malas berdoa, kita sudah mulai malas untuk baca firman Tuhan, kita sudah mulai malas untuk menyanyi bagi Tuhan. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, saya mau mengajak kita hari ini, Bapak, mulailah sekarang ini. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita kembali mengingat bahwa ada Roh Kudus yang sanggup menguatkan kita sekalian. Ada janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan Roh Kudus akan melakukan hal itu bagi kita. Mari terus, Bapak, Ibu, dan saudara, kembangkan persekutuan kita dengan sesama. Ajak 1-2 orang ke rumah, dan kita bisa memuji dan melayani Tuhan. Kita bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Atau juga melalui media sosial, mari kita saling mengajak untuk terus bersekutu di dalam Tuhan. Banyak alat komunikasi sekarang ini yang bisa kita pakai untuk bisa video call, bisa juga untuk bisa bertemu melalui media-media yang ada, untuk bisa saling menyapa dan saling menguatkan di dalam iman. Dan juga di dalam hal pengharapan kita yang belum tercapai, cita-cita kita yang belum tercapai, ekonomi kita yang mungkin memburuk sekarang ini, mari kita serahkan itu di dalam doa kepada Tuhan. Doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kita sangat yakin Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan jawab doa-doa kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu, firman yang hidup, yang mengajarkan kami kembali untuk beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meyakini bahwa ada karya Roh Kudus dalam kehidupan kami, meyakini bahwa ada karya yang begitu agung yang bekerja di dalam kehidupan kami, untuk terus menginsafkan kami akan kebenaran dan keadilan dan juga penghakiman, menginsafkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Maka kami juga boleh terus bersekutu dalam kebersamaan, dalam kesehatian, dan dalam kesungguh-sungguhan, oleh karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong kami juga dalam doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Biarlah kami boleh memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan semua umat-Mu diberkati, dikuatkan, dan disegarkan. Lebih-lebih Tuhan, di masa COVID-19 ini, lepaskan kami dan bebaskan kami
dari segala hal yang menakutkan, dari berbagai macam virus dan bakteri, dari segala hal yang menjadi sumber penyakit. Dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan kami dari semuanya itu, supaya kami boleh terus-menerus memuji dan melayani Engkau bersungguh-sungguh untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Terima kasih Tuhan, kepada-Mu kami berserah. Biarlah firman-Mu ini boleh mendapatkan tempat yang terbaik di hati dan kehidupan kami. Dan kami akan terus melakukannya, karena Roh Kudus bekerja bersama dalam kehidupan kami dan di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terpuji termulia nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.